setahun sekali, yaitu rumah sakit yang terdekat dengan Jabal Rahmah. Dan tampak pula menara Masjid Namiroh, di mana masjid ini pun hanya berfungsi setahun sekali saat tanggal 9 Zulhijjah digunakan untuk sholat zuhur dan asar secara jamak, takdim dan qashar, yang sebelumnya didahului dengan khutbah Arafah. Para pemirsa, suasana pagi hari ini cukup padat mendekati pukul 9, meskipun sudah musim haji berlalu, tapi mereka tetap bersemangat untuk mengenal lebih dekat lokasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan wukuf di kaki Jabal Rahmah ini. Nah, inilah lokasi Nabi Ibrahim disembelih ayahandanya, tugu kecil di atas bukit tersebut. Alhamdulillah. Para pemirsa, inilah jalan menuju ke Gua Hira, di mana Rasulullah menerima perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk pencerahan bagi kehidupan manusia. Jabal Nur ini digunakan sebagai latar belakang para jamaah berpose pagi hari ini. Nah, inilah mereka, karena masih ada 19 hari di Mekah. Insya Allah direncanakan mereka akan mencoba mendaki Jabal Nur untuk lebih menghayati bagaimana dahulu Rasulullah bertahanus di Gua Hira, dan bagaimana Khadijah istri beliau mengirimkan ransum untuk makanan. Esmak ya walad? Abdullah. Abdullah. Inta? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Wahada? Ammar. 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 Masya Allah. Ada? Abdul Wahab. Abdul Wahab. Ada? Muhammad. Para pemirsa, di ruang bawah tanah Masjid Jumaizah, setelah sholat maghrib diselenggarakan semacam buka puasa atau pembagian snack yang disediakan oleh mereka para muhsinin di Makkah Al-Mukarramah. Mereka membagikan makanan dan minuman sedemikian rupa sehingga para jamaah hampir 100% menerima, bahkan masih ada sisa makanan yang dibagikan sebagaimana tampak pada gambar. Dengan demikian, betapa kesejahteraan masjid ini tidak hanya secara fisik sangat-sangat mumpuni, tapi juga secara rohani. Di sini tersedia kajian-kajian Islam, juga kemakmuran dalam arti kesejahteraan dari sisi ketersediaan makanan dan minuman di masjid yang sangat megah untuk ukuran masyarakat Indonesia. Para pemirsa, inilah pasar yang terkenal itu, Ja'fariyah, terletak di jalan utama menuju ke Masjidil Haram dari arah utara atau dari arah makam yang sangat terkenal, yaitu makam Ma'la, sebagaimana tampak pada layar kaca para pemirsa. Inilah pintu keluar masuk makam Ma'la dari sisi utara. Tampak sebuah mobil sedang keluar dari kompleks pemakaman Ma'la. Pasar Ja'fariyah ini menjadi sangat terkenal setelah Pasar Seng atau Pasar Lail Ghazah nama resminya sekarang sudah digusur dan diganti dengan proyek perluasan Masjidil Haram. Biasanya para jamaah setelah ziarah ke Ma'la, sekaligus karena lokasinya berdampingan dengan Pasar Ja'fariyah, mereka memanfaatkan waktu
sekaligus untuk beli oleh-oleh dalam rangka mempererat hubungan silaturahim dengan anggota keluarga, kerabat, tetangga, handai tolan maupun kolega yang mereka rata-rata telah ikut mendoakan semoga meraih haji mabrur, hajjam mabrura, wa sa'yam mashkura, wa dzambam maghfura. Dan inilah suasana umum di jalan raya persis di depan pasar Ja'fariyah, dan alhamdulillah dilengkapi dengan tempat untuk istirahat yang kalau malam hari tampak nyaman. Juga terdapat toilet umum serta taman-taman untuk istirahat yang ada di depan pasar Ja'fariyah. Demikian reportase pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi yang akan berangkat maupun yang sudah kembali di tengah-tengah keluarga sebagai bahan bertutur dan berkisah selama perjalanan suci mereka kurang lebih 40 hingga 42 hari. Para pemirsa, inilah taman yang ada di depan pasar Ja'fariyah. Terdapat juga air minum yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia, dan terletak di dekat air minum itu terdapat toilet untuk buang air. Jadi lengkaplah di sini untuk ambil air minum, di sini untuk membuang air atau keperluan ke belakang. Sungguh pelayanan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ya Sadiq, ada maftuh madrasah. Nah, ini petugas yang menerangkan 24 jam tetap terbuka. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah oleh Allah dikehendaki bisa berkunjung ke Museum Ka'bah yang menyimpan berbagai pengetahuan yang tentunya bermanfaat bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan. Oleh Syekh Bandar kita diberi kesempatan hadir setelah sholat zuhur. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di museum ini. Disilakan Bapak Ibu masuk, payungnya dikuncupkan. Silakan masuk. Semuanya sehat walafiat. Semoga oleh Allah mereka dianugerahi Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura wa amalan sholihan mutaqabbala. Sungguh suatu kesempatan yang sangat langka khususnya bagi muslimin dan muslimat Indonesia untuk bisa hadir di tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini, lebih-lebih bisa singgah di tempat yang sangat-sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan tentunya peningkatan amal soleh mereka. Semoga mereka oleh Allah selalu dihimpun dalam kondisi tetap iman, istiqomah, dan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Dan inilah pintu masuk ke museum tersebut. Nama lengkapnya adalah Ma'rad Imarah Haramain Asy-Syarifain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini para pemirsa, jamaah mendengarkan secara sekilas maket tentang masjid baru yang digabungkan dengan masjid lama. Masjid lama prioritasnya untuk tawaf dan sa'i. Ini sofa, itu marwah. Sofa ditandai menara berani karena ijen, yang lain menara kembar. Ini pintu 1, pintu 45, pintu 62. Nah, ini pintu yang sekarang sudah sempurna, pintu 79. Namanya pintu apa? Raja Fahad. Nah, semoga menjadikan Bapak Ibu menjadi lebih kenal, lebih paham. Amin, Allahumma amin.
Para pemirsa, inilah tiang penyangga atap Ka'bah sejak tahun 65 Hijriah. Jadi mendekati usianya 14 abad silam. Masih wujud utuh meskipun sekarang sudah tidak digunakan untuk menyangga atap Ka'bah. Nampak suasana di dalam museum Ka'bah yang dihadiri oleh jamaah dari berbagai negara, khususnya jamaah bimbingan KBIH Ar-Rahmah. Semoga mereka tambah pengalaman, tambah pengetahuan, tambah iman, dan tentunya bertambah amal soleh mereka. Mohon maaf saya sulit untuk mencari sasaran yang lebih mudah untuk diterangkan. Nah, ini adalah talang emas. Ya, dilapisi emas yang ada di Ka'bah di atas Hijr Ismail. Nah, disaksikan oleh beberapa jamaah yang kelihatannya belum tahu kalau ini talang emas. Karena terbuat dari emas maka diberi pengaman kaca. Karena kalau tidak diamankan khawatir dicuil oleh para pengunjung. Iya, ini asli. Alhamdulillah semuanya menikmati dengan senang melihat dari dekat benda-benda yang dipamerkan. Termasuk ini tangga menuju pintu Ka'bah terbuat dari kayu, kurang lebih usianya 200 tahun. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, inilah mushaf asli yang ditulis oleh sahabat pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, tanpa titik, tanpa harokat fathah dhamma, semuanya seperti yang tampak di gambar, sehingga orang sekarang tidak mampu membacanya. Tapi karena pertolongan Allah, kita mampu membaca Al-Quran setelah disempurnakan teknik menulisan dengan diberi titik, fathah, kasroh, dhamma, dan tanda-tanda baca yang lain. Alhamdulillah. Di latar belakangi pagar sumur Zam-Zam dan timbanya, para jamaah alhamdulillah puas karena mendapatkan penjelasan tentang sumur Zam-Zam dari masa ke masa. Meskipun tidak semuanya bisa saya tangkap dengan kamera saya. Penjelasan itu diambil dari gambar yang ada di samping sumur Zam-Zam yang dipamerkan. Nah, ini pada tahun 2001 tempat tawaf bawahnya masih ada jalan masuk, dan inilah bentuk sumur Zam-Zamnya yang ditutup dengan kaca. Ini 2001 ini? Iya, masih semacam ini. Dan ini lokasi titik sumur Zam-Zam dari pintu Ka'bah kurang lebih 12 meter. Nah, ini posisinya. Demikian, pada tahun 2001 bisa masuk ke bawah tempat tawaf untuk minum air Zam-Zam seperti ini. Tapi sekarang karena sudah dipermudah, minumnya pakai galon. Alhamdulillah, tidak harus jauh-jauh masuk ke bawah. Alhamdulillah, para jamaah telah usai menikmati barang-barang, benda-benda purbakala terkait dengan pembangunan dua masjid Haram Makkah dan Madinah di Museum Ka'bah. Hari ini Senin tanggal 19 Agustus atau 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Semoga mereka bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Sangat-sangat berguna bagi kehidupan pribadi maupun keluarga besar masing-masing. Allahumma hajjam mabrura wa sayyam mashkura wa dzambam maghfura. Kali ini mereka berada di halaman masjid bersejarah, Masjid Aisyah atau Tan'im. Dahulu pernah digunakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah sebagai mikot umroh beliau, karena ketika haji beliau belum berkesempatan untuk menunaikan umroh.
Dan inilah suasana umum Masjid Tanim atau Masjid Aisyah. Para pemirsa, inilah mihrab dan mimbar Masjid Tanim atau dikenal juga dengan Masjid Aisyah yang terletak di wilayah Tanim. Memiliki arsitektur yang sangat bagus sehingga menimbulkan kesan ketenangan, keteduhan, kesejukan yang berpadu menjadi satu. Apalagi ada ventilasi kaca sehingga masjid ini jauh dari kesan gelap. Juga atapnya pun terbuat dari kaca. Ada pula lampu gantung yang sangat indah. Tidak ketinggalan karpetnya, Masya Allah, sangat nyaman. Terdapat lampu-lampu yang meskipun siang tidak pernah dipadamkan. Dan ini pilar, memiliki pilar penyangga 4 pilar. Semuanya dibentuk dengan arsitektur yang menimbulkan kesan yang satu, yaitu mendukung kekhusyukan kita dalam melakukan sholat. Terdapat musola perempuan dengan dibatasi pagar, dan juga musola perempuan yang ada di lantai mizanain atau lantai atas, sedikit di bawah atap yang menaungi lantai dasar masjid ini. Masya Allah, la quwata illa